madrasah kita berikan informasi tentang tata tertib yang harus dipatuhi anak-anak di madrasah. Kemudian kita juga meminta kerjasama dengan pihak wali murid untuk mengawasi anak-anaknya juga selama di rumah. Yang kedua, kita juga sosialisasikan ke anak-anak lewat kegiatan mingguan di setiap upacara, setelah pembinaan pada waktu upacara. Kuncinya tata tertib dan sosialisasi. Selama ini apa ada pelanggaran anak datang terlambat, tidak seragam, kelengkapan atau tidak PR gitu Pak? Iya Pak, untuk keterlambatan anak setiap hari itu ya masih ada Bapak, tapi tidak banyak, karena memang di setiap pelanggaran itu kita juga menetapkan sanksi ke anak-anak. Jadi setiap hari ada anak yang terlambat. Sanksinya antaranya apa Pak Janto? Untuk sanksinya yang pertama kita suruh istighfar dulu Pak. Kita siapkan tasbih bau besar itu. Kemudian kita suruh berdiri sambil beristighfar banyak 100 kali. Kalau itu masih tetap, besok kita tambah 200 kali. Kalau masih tetap, kita arahkan ke wali kelas, kemudian BK, dan sampai BK nanti ditangani. Ya, sekaligus dihukum dan ibadah ya, nawang disuruh istighfar 100 kali. Kemudian pernahkah di madrasah ini ada terjadi bullying Pak Gianto? Untuk bullying pernah terjadi juga Pak, tapi sangat kecil, mungkin ya sebatas memanggil nama orang tua, memanggil anak dengan nama orang tuanya. Misalkan anaknya namanya Topik, anaknya namanya Iwan, panggil Topik begitu. Ada candaan istilahnya. Nah, kayak tanda-tanda. Pak Gianto dulu zaman SMP paling juga begitu, dibales muridnya mungkin sekarang. Kalau mau ngambil apa? Upaya sekolah biar tidak terjadi bullying apa diantaranya? Oke, tetap bimbingan pada siswa di setiap upacara dan sebelum istighosah. Kemudian kita juga agendakan guru BK itu ada jam masuk kelas Pak. Jadi di situ ada pengarahan yang disampaikan oleh guru BK bagaimana supaya anak-anak tidak melakukan kegiatan. Kemudian kita juga pasang poster di madrasah, kita ajarkan untuk meninggalkan tindakan bullying. Nanti saya ditunjukkan posternya Pak Gianto ya, foto di tembok itu, kemudian ditunjukkan ya. Salah satu mungkin Pak Nahari atau siapa poster itu. Poster bullying. Ya Pak. Pak Gianto setiap tahun apa membuat sebuah kurikulum madrasah? Ya Pak. Setiap tahun kita membuat kurikulum madrasah. Coba saya diceritani sedikit prosedur pembuatan kurikulum madrasah itu Pak Gianto. Oke, jadi ketika awal tahun ajaran kita menetapkan konsep kurikulum bersama dengan tim. Mereka adalah waktu guru, maka kurikulum, kemudian berapa bapak guru, kemudian juga stakeholder madrasah dan juga komite madrasah. Kemudian kita mengadakan kegiatan rapat dan merumuskan kurikulum yang akan kita laksanakan di tahun mendatang. Kemudian jika ternyata kurikulum itu masih relevan, kita tinggal menambahkan revisi mana-mana yang perlu dinaik. Ya, jadi tahap-tahap terus revisi begitu Pak ya. Oke. Undang siapa saja di dalam kegiatan
gitu ya Pak ya. Oke. Semuanya yang terlibat di sekolah itu. Oke. Kemudian di kurikulum itu apakah terdapat kriteria kenaikan kelas? Ada Bapak. Apa di antaranya kriteria kenaikan kelas di Sanawiyah Rohmah ini? Oke, yang pertama menyelesaikan semua tugas yang diberikan termasuk ujian Atau mungkin sambil halo Pak, salah satu di antara teman waka kurikulum menunjukkan di kamera kriteria kenaikan kelasnya. Dulu coba pakai kurikulumnya dibuka, ditunjukkan di kamera halaman kriteria kenaikan kelas sambil Pak Gianto melanjutkan. Monggo Pak Gianto. Oke, seperti itu Pak, untuk proses kenaikan kelas, kemudian mematuhi tata tertib yang dilaksanakan oleh madrasah. Tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan pelanggaran yang memenuhi poin madrasah. Itu saja Pak. Melanggar sama tidak, ini Bu Lulu lagi, Bu Nur Lafiano. Dengan prestasi gimana? Kalau nilainya jelek-jelek apa bisa naik kelas? Oh enggak Pak, kalau untuk nilai minimal nilai KKM. Nilai minimal KKM, masa nggak nih lakonis ayo Pak, yang tak lagi. Haknya bagaimana sikap? Untuk sikap minimal B, minimal baik untuk sikap dari anak-anak. Kemudian untuk kehadiran tidak lebih dari 15%. Berapa persen Pak? Ketidakhadiran apa kehadiran? Kehadiran, ketidakhadiran tidak boleh lebih dari 15% dalam satu semester. Iya, tadi kok kehadiran 15% berarti nggak hadir 25. Sampai terus itu biasa ya. Apakah pramuka jadi syarat kenaikan kelas Pak Gianto? Untuk kegiatan pramuka ekstra wajib itu Bapak, tapi tidak menjadi syarat untuk kenaikan. Tidak jadi syarat. Jadi walaupun tidak ikut masih bisa naik kelas gitu Pak Gianto. Oke, agar Apakah ada prasyarat kenaikan kelas yang dihubungkan dengan Al-Quran gitu? untuk yang dihubungkan dengan Al-Quran tidak ada Bapak. Tidak ada. Tidak ada. Lain kali beri ditambah Pak Gianto. Dari kelas 7 ke 8 harus hafal 10 surat. Kalau tidak hafal 10 surat nggak bisa naik ke kelas 8. Oke. Nanti kita 8 rencanakan ke 9 itu boleh, itu tergantung sekolah masing-masing, ini nilai plus dari sekolah. Oke. Sudah Bu Nur Lulu sudah ketemu kriteria kenaikan kelas, dibacakan Bu, gak usah mojo atau gini tuh. Agak banter sedikit. Mic-nya kurang dekat. Mic-nya kurang dekat. Sudah pakai headset dari nempel nanti lipstiknya hilang Bu. Ya. Nah ini ada gitu Pak Gianto. Ayo Pak Gianto belum baca. Terus
Pak Jenal dulu, monggo. Setelah itu nanti saya lanjut Pak Jenal. Terima kasih Ya, kesempatannya. Nggih. Pak Jenal. Cek kanggo yudak ya Pak kula Pak. Halo, monggo Pak Jenal. Terima kasih. Pak Gianto nun sewu ya. Di kurikulum kan ada juga usaha untuk peningkatan kemampuan anak di abad 21. Langkah jenengan apa untuk itu? Kemampuan keterampilan anak di abad 21 itu. Halo? Oke, untuk kemampuan anak di abad Iya. 21. Oke. Boleh, Pak. Nggih. Kita tahun ini membuat kelas unggulan, kelas IT, Pak, kelas teknologi informasi, yang di situ kita isi dengan pelajaran motor-motor yang berkaitan dengan teknologi informasi, termasuk penguasaan aplikasi program Office, kemudian aplikasi desain grafis, dan pengenalan awal program pemrograman. Jadi dari situ kita harapkan bahwa anak-anak nanti bisa mengikuti perkembangan pelajaran tahun 2021. Terus yang terkait dengan minat anak-anak yang di luar itu, apa program-program dari sekolah? Oh, oke. Untuk setiap tahunnya kita memberikan angket kepada anak-anak, termasuk di kegiatan ekskul itu kita berikan angket kepada masing-masing anak, minat atau bakat apa yang dimiliki. Ini kita menyediakan wadah untuk menampung apa yang menjadi minat dan bakat dari anak-anak. Dan nanti ketika angket nanti sudah terkumpul, kemudian kita arahkan atau kita tutup dengan misionaris untuk mensikapi jadi minat dan bakat dari anak-anak, kita wujudkan dalam program kegiatan ekskul yang dilaksanakan oleh madrasah kita. Kemarin dari hasil angkat yang dikumpul anak-anak menanggung 9 kegiatan ekskul yang menurut mereka yang cocok dan sesuai dengan bakat dari anak masing-masing. Seperti itu, Pak. Pilihan kegiatan angket itu apa yang menentukan sekolah atau ada pilihan lain dari siswa pada waktu penjaringan angket itu? Misalnya, mohon maaf, misalnya ada yang ditentukan madrasah 10 kegiatan atau 15 kegiatan, ada kemudian masih ada pilihan lain dari siswa atau gimana di angket itu? Ada pilihan lain dari siswa, maksudnya begitu, Pak? Nggih. Selain yang dari angket itu. Oke. Jadi di angket yang kita berikan itu ada pilihan yang ditentukan oleh madrasah, kemudian juga ada pilihan lain dan barangkali dari pilihan yang ditentukan madrasah itu dari mereka ada yang kurang cocok dari madrasah untuk pilihan ekskul atau kegiatan yang lain. Tapi rata-rata dari anak-anak itu banyak yang memilih dari pilihan yang diberikan oleh madrasah, dan mereka kurang tahu saja seperti apa anggapan mereka, apakah mereka takut untuk melakukan pilihan atau yang lain. Untuk ekskul pramuka kan wajib. Kemudian selain yang wajib itu, yang pilihan itu juga ada pilihan wajib atau pilihan sunnah, Pak? Dalam arti pilihan sunnah itu kalau tidak milih tidak apa-apa. Jadi begini, untuk kegiatan ekskul itu yang wajib memang pramuka harus semua anak ikut. Ya. Kemudian yang lain
ini semua harus ikut atau memilih salah satu. Jadi tidak boleh ada anak yang tidak ikut sama sekali kegiatan ekstra, tidak boleh. Jadi pilihan wajibnya adalah pramuka, kemudian yang lainnya adalah pilihan, dan itu tetap harus diikuti. Maksimal berapa? Satu anak maksimal berapa memilihnya? Satu, Pak. Satu. Kalau nanti milih, oke. Kalau milih dua nanti kita akan repotkan kalau misalnya waktunya bersama. Pelaksanaan ekskulnya itu setiap hari atau hari tertentu? Hari tertentu, Pak. Kita jadwalkan. Kalau dulu itu hari ini ekskulnya apa, hari itu ekskulnya apa, hari ini kita beda-beda. Tapi kalau sekarang kita jadwalkan di hari Sabtu, Pak. Yang berikutnya terkait dengan pembelajaran. Jenengan apa melakukan supervisi pembelajaran, Pak? Ya, Pak, Melakukan. supervisi pembelajaran. Berapa kali 1 tahun untuk satu guru? Ini visitasi kami kalau sebelum pandemi itu kita Iya. laksanakan ya minimal 2 kali untuk satu guru. Untuk satu semester 1 kali, kemudian semester berikutnya 1 kali. Yang untuk melaksanakan musim itu saya tidak sendiri, Pak, jadi dibantu oleh ibu guru yang sudah senior. Kami sedang membantu saya dalam melakukan kegiatan. Sinten sing bantu? Yang bantu sinten, Pak? Yang senior. Yang membantu Bu Guru Nur Rahmawati, kemudian Pak Zaidin, kemudian Bu Nurul Hidayati. Jumlah gurunya kalau tidak salah tadi 33 ya, 33 jumlah gurunya. Jumlah gurunya sama kepala 34, Pak. 34. Yang menyupervisi jenengan dibantu 3 orang, berarti dibagi 4 orang ya. Oke, bagi 4 orang, kadang juga 5 orang. Kalau boleh tahu bagaimana langkah-langkah sebelum supervisi atau setelah supervisi atau proses supervisi itu gimana langkah-langkah yang jenengan lakukan? Oke, ini untuk proses sebelum pelaksanaan supervisi kita mengadakan musyawarah tim, Pak. Jadi nanti yang kita lakukan, yang kita nilai nanti pelaksanaan supervisi itu apa saja, kita rumuskan, kemudian kita membuat instrumen, kemudian baru kita bertugas. Nanti untuk yang tugasnya hari apa dan seterusnya. Kemudian ini bisa kita lakukan nanti secara pribadi-pribadi, misalkan saya sendiri, kemudian guru sendiri dan sebagainya. Kemudian bisa juga kita kolaborasi. Kadang satu guru kita masuki 2 orang, dengan saya, dengan kemudian guru dengan Pak Syafruddin, misalkan seperti itu. Kemudian model supervisi kami kita variasi itu. Jadi pelaksanaannya tidak perlu kita menggunakan satu instrumen, tetapi bisa juga kita kalau memang instrumennya sudah tidak relevan, kita ubah lagi. Kemudian setelah pelaksanaan supervisi itu nanti kita rapatkan hasilnya seperti ini, kemudian Bapak Ibu guru kita kumpulkan bersama, kita evaluasi. Setelah kita laksanakan supervisi, teman-temannya seperti ini, kemudian kita berikan langkah-langkah solusi, kita rapatkan untuk perbaikan
urutannya sudah bagus. Kemudian di belakang tadi disampaikan apabila ada temuan, kemudian kita lakukan langkah-langkah tindak lanjutnya. Langkah-langkah tindak lanjutnya apa saja, Pak? Iya. Nggih. Misalkan di Bapak Ibu Guru tadi dalam penyampaian materi itu sudah sesuai dengan RPP, maka kita ingatkan supaya RPP-nya sebelum mengajar itu harus dipelajari. Yang kedua, misalkan Bapak Ibu Guru dalam pengajaran itu kurang menggunakan media, itu ya kita ingatkan supaya lebih banyak menggunakan media belajarnya lebih menarik. Kemudian Bapak Ibu Guru yang mungkin kita temukan kurang komunikatif dengan anak-anak, kita bimbing, arahkan bagaimana cara belajar itu komunikatif dengan anak. Kemudian kita juga mengikutkan beberapa guru dalam mengikuti kegiatan MGMP pelajaran, yaitu secara daring maupun secara langsung. Seperti itu kita lanjutkan. Apa tidak ada keinginan untuk mengikutkan pelatihan apa gitu dari sekolah? Misalnya pelatihan pembelajaran atau dari madrasah, mohon maaf, dari madrasah. Yeah. Untuk kegiatan pelatihan setiap kali ada kita dorong untuk Bapak Ibu Guru seperti di MGMP itu ada program-program yang di situ ada pembahasan, termasuk pembahasan tentang pembelajaran, itu kita upayakan untuk Bapak Ibu Guru ikut. Kemudian untuk kegiatan yang pembelajaran yang bersifat daring atau online, kita juga biasanya juga menyuruh Bapak Ibu Guru kalau itu yang sering mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring. Kemudian juga kita pernah mengadakan pelatihan atau diseminasi yang dari teman kita sendiri, dari hasil pelatihan yang didapatkan dari luar, kemudian kita diseminasikan kepada teman-teman. Nah, seperti itu. Itu kan, mohon maaf ya, itu di kegiatan itu kan membutuhkan dana. Ya. Dananya diambilkan dari mana untuk pengembangan tadi, Pak? Untuk dana, insya Allah untuk dana dari teman-teman guru ini tidak sepenuhnya menggantungkan diri kepada madrasah Bapak. Misalkan untuk mengikuti pelatihan di luar, itu banyak Bapak Ibu Guru yang harus jalan transport itu izin ada di kata Pak. Ya alhamdulillah sudah termasuk seperti madrasah. Kemudian untuk anggaran yang sekiranya memang bisa ditanggung oleh seperti daring itu kan kadang-kadang nggak bayar Pak. Kemudian kalau memang perlu biaya, kita pengadaan untuk sarana atau iuran, misalkan di tempat anggota KKM misalkan diperlukan konsumsi, kita bantu untuk dana konsumsi. Tapi karena seperti kadang dileng, kadang dileng. Kemudian dari dana pos yang kita anggarkan sedikit, tapi mungkin kalau dipakai untuk kegiatan itu kurang. Sebagian besar memang dari Bapak dalam mengembangkan berbeda menggunakan dana sendiri dan sebagian dari madrasah. Untuk perencanaan anggaran di madrasah ini apa disusun lembaga sendiri atau bersama guru atau gimana, Pak, untuk penyusunan rencana anggaran itu, Pak? Oke, untuk RAP yang disusun masuk kepala, kemudian bendahara dan beberapa yang kita tunjuk.
Dari wali murid tidak dilibatkan Bapak? Dari wali murid kita sampaikan nanti Pak. Oh, setelah jadi, Sudah setelah jadi baru sampaikan ke wali murid kita gitu sampaikan ya. informasi itu. Mohon maaf, kalau boleh tahu apa ada semacam SPP gitu untuk di sekolah ini? Atau gratis? Untuk pembayaran di madrasah, Nggih. untuk pembiayaan di madrasah kita ini kita ambil untuk tiap semester Pak. Kalau SPP bulanan tidak ada. Jadi kegiatan semester itu ya kita pos-poskan, misalkan di seragam, untuk kegiatan LKS, untuk kegiatan school, yang semuanya memberi kepada siswa. Jadi untuk SPP bulanannya kita tidak tarik. Oh, enggak narik gitu Pak. Masyarakat di sekitar sini hanya kan masih menengah ke bawah Pak. Jadi untuk biaya yang terlalu tinggi kita tidak berani. Jenengan ngundang wali murid berapa kali Pak dalam setahun Pak? Jadi undangan ke wali murid itu tiap semester Pak, pembagian raport dan penyampaian program-program madrasah dalam satu semester. Jadi ini 2 kali yang secara keseluruhan, kemudian yang berkait dengan urusan khusus ya seperti itu. Untuk tadi disampaikan bahwa jenengan tadi nyampaikan kebutuhan siswa sendiri yang terkait kan tidak ada SPP ya, tidak ada SPP. Kemudian tadi untuk beli LKS. Kemudian untuk buku-buku paket atau buku-buku yang wajib digunakan oleh siswa diambilkan dari mana, Pak? Atau disediakan sekolah atau sementara ini hanya LKS saja yang digunakan? Jadi untuk buku-buku yang paket itu disediakan madrasah Pak. Ini kita letakkan di perpustakaan. Cuman dalam kapasitasnya masih belum begitu terpenuhi secara keseluruhan. Jadi kita ambil beberapa materi yang sudah diperlukan. Kemudian di samping itu kami juga menyampaikan kepada anak-anak tentang e-book. Sekarang modelnya kan model e-book sudah banyak sekali di book yang kami dapat, itu kami share kepada anak-anak untuk dipelajari. Itu sebagai pendukung pelajaran bagi anak. Untuk pembelajaran beberapa hari ini atau beberapa bulan ini kan banyak yang dilakukan secara daring. Kalau di tempat jenengan luring apa daring, Pak? Ini untuk pembelajaran ini pernah luring beberapa hari Pak. Terus akhirnya kita buat daring karena memang edaran dari Kementerian Agama Kabupaten dan juga pemerintah daerah situasi COVID. Jadi maka pelajaran luring yang beberapa hari kita lakukan itu terpaksa harus berhenti. Dan kadang masuk, kadang daring seperti itu Bapak. Tapi kebanyakan masih dalam proses daring. Berapa jam, Pak? Kalau selama daring ini berapa jam pelajaran atau berapa jam
kegiatan belajar untuk anak-anak? Jam 7 sampai jam 11. Sampai jam 11. Ada kendala dalam kegiatan itu, Pak? Dari kegiatan pembelajaran daring ya, terutama sekali ya, kendalanya adalah kuota, Pak. Kuota anak-anak. Kemudian juga kalau tidak dilakukan secara luring, kita kontrolnya ke anak-anak juga lumayan sulit karena kita tidak tahu yang hadir di daring itu siapa, apa orang tuanya, apa anaknya seperti itu, Pak. Kalau diperbolehkan, kita lebih suka pelajaran itu dilakukan secara luring. Kalau ada orang tua yang tidak punya HP, gimana langkah? Kalau ada orang tua yang tidak punya HP, ini anaknya kita hadirkan di madrasah, Pak. Lab komputer itu kita fasilitasi untuk anak-anak yang tidak memiliki HP atau kurang kuota, itu kita masukkan. Untuk kerjasama dengan orang tua atau pihak lain, apa yang sudah dilakukan oleh sekolah, Pak? Untuk dengan orang tua kita membentuk paguyuban wali murid, Pak, tiap madrasah dan tiap kelas. Jadi tiap kelas itu saya suruh untuk wali kelas untuk membentuk paguyuban wali murid. Tiap wali kelas harus tahu bagaimana kondisi dari peserta dirinya masing-masing. Mulai dari ekonominya bagaimana, kemudian latar belakang kehidupannya bagaimana, ibadahnya bagaimana. Itu wali kelas saya itu untuk berkomunikasi dengan wali murid. Kemudian dengan pihak lain, kita juga kerjasama dengan puskesmas untuk membacakan anak-anak kami setiap satu semester itu dilaksanakan screening kesehatan dari puskesmas. Kemudian dari polsek juga kita mengadakan kerjasama, termasuk kita belum menghadirkan Pak Polisi ke madrasah untuk menunjukkan anak-anak yang pakai sepeda motor yang tidak sesuai aturan. Jadi kalau yang punya sepeda motor kadang ya saya dari mana kalau kita polisi kita suruh berdiri di gerbang, kemudian anak-anak masuk sudah takut, dan akhirnya hasilnya sepeda motornya sudah berubah. Kemudian juga dari Koramil kita juga mengadakan kerjasama, utamanya dalam kegiatan persiapan lomba-lomba Agustusan. Kita suruh melatih anak-anak dalam baris berbaris. Kemudian di BNN juga kita hadirkan setiap pelaksanaan kegiatan bersama, kita mengundang dari BNN. Kemudian dari pihak desa juga kita mengadakan kerjasama, termasuk pemanfaatan fasilitas untuk lapangan desa, kita menggunakan, kita juga melakukan kerjasama dengan pihak desa. Kemudian dengan masyarakat sekitar madrasah kita juga